Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu mahasiswa program Doktor Teknik Sipil ITS. Eh, Selamat datang di sesi literasi informasi perpustakaan ITS ya. Jadi salam literasi gitu. Ini Mas kemarin S2 Ibu, pasca sarjana, ini mahasiswa S3 ya. Kalau di S3 itu tentunya waktunya strict banget ya. Ada sebuah pepatah di dunia akademik yang mengatakan a week in the library can save you a year in the lab gitu. Namun tentu saja bagi mahasiswa S3, bagi Bapak Ibu semua yang saat ini tentunya sibuk banget. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita memangkas waktu di perpustakaan tersebut menjadi hitungan menit kayak gitu ya. Kalau bisa jurnal-jurnal yang ada di langkan ITS itu sudah ada di jari gitu ya. Jurnal-jurnal yang merupakan oksigen bagi teman-teman tuh sudah di ujung jari kayak gitu, deket banget, hanya dengan satu klik kayak gitu. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara menemukan literatur ya terkait teknik sipil yang bereputasi internasional tanpa harus tersesat kemana-mana di era derasnya informasi di era artificial intelligence. Dan di sini nanti kami ada Bu Astuti juga yang akan menyampaikan terkait dengan reference manager gitu. Perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya Eva dan saat ini saya akan membantu sekaligus pemateri pertama di pagi ini. Ya, baik. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Sebagai peneliti di level doktoral tentunya tantangan bagi Bapak Ibu adalah bukan lagi kurang informasi gitu ya, melainkan terlalu banyak informasi. Dan di sesi ini saya akan menunjukkan gimana sih mengoptimalkan mengakses koleksi, layanan, dan fasilitas di perpustakaan ITS dan langganan-langganan dari e-resource ITS seperti Scopus, ScienDirect, hingga database lainnya agar Bapak Ibu nanti akhirnya mendapatkan jurnal yang mestinya yang diharapkan adalah Q1 yang paling relevan dengan topik disertasi masing-masing secara cepat dan legal gitu ya Bapak Ibu ya, yang biasanya pakai Skype atau LibGen. Jadi nanti insya Allah kita sudah langganan mahal banget kayak gitu, dan ini juga tentu saja uangnya Bapak Ibu semua yang biasanya nanti kalau misalkan mau akses jurnal kita bayarnya sekitar 5 juta, nanti dengan dilanggankan ITS tentunya tidak berbayar dan legal. Izin share screen ya teman-teman ya. Ya, Pak PPT saya sudah bisa dilihat. Sudah, Bu. Saya menuliskan dulu. Ya, materi pertama ini adalah How to Gain Academic Knowledge and Skill bersama Perpustakaan ITS. Jadi ke depan nanti saya akan informasikan terkait fasilitas, koleksi, dan layanan yang ada di Perpustakaan ITS, karena saat ini mulai tahun 2025 kita sudah ada perubahan banyak Bapak Ibu.
terkait fasilitas layanan dan koleksi yang ada di perpustakaan. Tentunya insya Allah nambah bagus kayak gitu ya. Ya, eh, barangkali ada yang belum pernah ke perpustakaan. Kalau dari sipil mah belakangnya gitu ya. Tentunya tempat kita strategis banget. Kita dikelilingi beberapa beberapa departemen gitu ya, mau dari sisi kanan, belakang, kiri. Kalau mau perpustakaan, monggo Ibu, cepet banget kita dapat diakses. Dan jam buka layanan kita juga sangat fleksibel ya saat ini. Kita buka hari Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai Jumat itu ya teman-teman ya, jam 7.30 sampai jam 8 malam. Untuk Jumat kita akan ada Jumat berseri, jadi jam 9 sampai jam 8 malam. Dan kabar baiknya saat ini juga perpustakaan buka di hari Sabtu. Hari Sabtu, jadi kalau misalkan teman-teman yang nggak bisa full studi, bisa ke library untuk terkait literatur ini pada hari Sabtu jam 8 sampai jam 2. Ya, eh, Bapak Ibu, ini adalah gambar dari ekosistem sumber informasi yang ada di dunia akademik, mulai dari undergraduate sampai graduate. Jadi kalau misalkan mahasiswa S1 mungkin bermainnya di piramid ini adalah masih ensiklopedi, handbook, almanak kayak gitu ya, di textbook. Nanti kalau misalkan sudah di level 2, sudah agak naikkan, ada e-book, ada monograf, ada book series, dan nanti kalau sudah sampai skripsi, sampai project design, atau sampai pasca sarjana, atau sampai uh, S3 seperti Bapak Ibu ini, yang dibutuhkan adalah jurnal, baik itu jurnal review, jurnal atau research article. Dan ini sekali lagi ini adalah oksigen bagi seorang peneliti kayak gitu. Jadi nanti dan sekali lagi kabar baiknya juga mulai dasar piramid sampai ujung dari piramid perpustakaan ITS sudah menyediakan semua. Ya, dan ini teman-teman, tentunya perpustakaan ITS perannya adalah mensupport ITS World Class University ya, dan juga Tridharma. Untuk di pendidikan, perpustakaan ITS tentunya menyediakan buku-buku koleksi, baik itu jurnal, e-book, atau koleksi hard copy kayak gitu ya. Terus kita juga menyediakan studi karir yang untuk postgraduate. Kita juga menyediakan fasilitas private room kayak gitu, juga kita ruang-ruang untuk inovasi dan crafting tentunya. Dan secara penelitian kita ada 8 pustakawan ahli teman-teman yang akan membantu riset teman-teman mahasiswa S3 terkait dengan penelusuran literatur kayak gitu. Jadi monggo kalau mau penelitian, eh, mau konsultasi terkait literatur, insya Allah perpustakaan ITS siap. Dan untuk pengabdian masyarakat, kita memposisikan diri sebagai mitra literasi untuk khalayak umum. Ya, uh, adakah teman-teman ini yang sudah pernah ke perpustakaan saat ini ya? Mungkin kalau S2-nya dulu, S2-nya dulu dari ITS mungkin waktu udah lama ya, yang baru-baru ini aja. Jadi sudah mulai tahun 2025 kalau masuk ke perpustakaan ITS itu ada tagline gitu ya Bapak Ibu ya, di pintu. Uh, ITS, perpustakaan ITS, Knowledge and Happiness Center. Itu tagline kita dalam melayani saat ini. Why happiness? Because we believe that learning should be fun and enjoyable. It's not just hardworking. So how to make ITS user library become happy? Tentunya perpustakaan ITS menghadirkan berbagai benefit ya untuk user. Di antaranya adalah customized service program.
Kita menyediakan ratusan ribu koleksi dari beberapa disiplin ilmu. Kita juga ada blended learning facility. Kita menyediakan beberapa pustakawan yang berpengalaman terkait bagaimana sih menelusur informasi yang baik. Kita juga ada jutaan e-resource Bapak Ibu, dengan harga yang nggak main-main, miliaran, dengan online searchingnya. Kita juga menyediakan private study room, kita menyediakan tempat belajar dengan konsep inovasi gitu ya, dan crafting. Kita juga ada menyediakan free consultation, konsultasi baik itu secara one on one maupun secara online, dan semua bisa didapatkan, nanti bisa diakses melalui website perpustakaan ITS di www.its.ac.id. Dan kita juga ada advance service ya teman-teman, dan pasti ini adalah untuk mahasiswa S3 sangat ditunggu. Kita ada beberapa layanan online gitu, baik itu layanan informasi online terkait X Librarian, jadi layanan andalan dari perpustakaan ITS, layanan ekspres gitu ya di 081320000808. Kita juga ada layanan e-thesis delivery, pengiriman TA tesis disertasi kepada user melalui email ITS secara langsung. Kita juga akan membantu jurnal Bapak Ibu yang tidak dilanggan oleh ITS atau jurnal lain yang nanti kita insya Allah akan interlibrary loan di partner kita di perpustakaan tetangga kayak gitu. Ya, ini teman-teman, ini adalah fasilitas perpustakaan ITS. Kalau Bapak Ibu, saya ngomongnya Bapak Ibu teman-teman gitu ya, S3 Bapak Ibu, tapi sekarang S3 pasti Gen Z sudah S3 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya terbiasa dengan teman, atau saya panggil teman-teman aja ya biar kita kayaknya akrab gitu ya. Ini teman-teman kalau misalkan mau mengerjakan disertasi atau mengerjakan yang lain atau mau berkolaborasi, kita ada menyediakan di lantai 1 itu ada creative co-working space. Ya, di creative co-working space ini adalah salah satu ruang belajar yang disediakan oleh perpustakaan ITS dengan konsep open public area. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi, bisa meeting point, bisa berdiskusi, atau bisa belajar dengan makan dan minum, atau bisa dengan tertawa-tawa, happy-happy. Makanya di sini di CCWS ini dilengkapi dengan kafe, dilengkapi dengan kantin kayak gitu. Dan ini adalah yang kedua. Yang kedua ini di lantai 2 masih progres, sudah hampir separuh gitu, tinggal mendatangkan emang import perabotnya ya Bapak Ibu ya. Kita ada tempat belajar yang nanti bentuknya itu adalah inovasi kayak gitu ya, untuk yang ada meja diskusi yang kalau saya keren kayak gitu ya, dan bisa juga buat untuk crafting kayak gitu. Itu ada di lantai 2. Sementara untuk di lantai 3 ini fasilitasnya didedikasi untuk fasilitas layanannya semua dedikasi untuk riset. Jadi di sini ada ruang e-resource gitu ya, ada e-resource 1, 2, di sini juga ada corner baca dokter angka corner ya. Ini tempatnya karya-karya dosen di lingkungan ITS khusus untuk ini, ada layanan-layanan khusus. Dan juga ada hotspot cafe. Nanti ini kalau misalkan di lantai 1 itu Bapak Ibu terganggu karena bising, biasanya S3 minta fokus, bisa ke lantai 3. Di lantai 3 ini ada hotspot cafe, lebih tenang daripada di lantai 1 di CCWS. Terus di lantai 4 tentunya adalah nanti mungkin ini yang akan sering dikunjungi oleh teman-teman ya. Ini adalah tempatnya disertasi, tempatnya penelitian dosen, tempatnya karya-karya ITS. Semuanya ada di ruang e-commerce corner yang insya Allah tahun ini ya, tahun ini ya akan diperbaiki lagi juga, ruangannya akan dirombak seperti itu. Dan juga ada ruang smart meeting room, ada mini theater yang bisa digunakan untuk teman-teman untuk
berdiskusi atau apa ya, disediakan proyektor dan lain-lain untuk meditator nanti bisa booking booking ruangan tersebut. Ya, dan yang terakhir tentunya ada di lantai 5. Di lantai 5 ini full semuanya adalah layanan sirkulasi. Full semuanya tempat untuk diskusi yang ada eh, di PLN Corner. Ruangannya cukup tenang di PLN Corner, tidak kalah dengan studi Karel yang ada di lantai 1. Oke, kita ke koleksi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi koleksi perpustakaan ITS ini ada dua, ada dalam bentuk hard copy dan alat dadar yang belum digital. Untuk hard copy sendiri kita ada sekitar 250 lebih, 250 ribu lebih gitu ya. Baik itu ada buku teks di lantai 5, ada buku reference di lantai 3, ada karya dosen di dokter angka, terus ada jurnal dan majalah di lantai 3, ada TA, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan laporan KP yang ada di lantai 4 di ruang Ikoma Corner. Saya berharap kalau mau mencari hard copy ya untuk memperkuat state of the art teman-teman ya, untuk memperkuat research gap gitu ya, atau membuat novelty kebaruan dari penelitian teman-teman semua. Monggo kalau mau yang hard copy silakan datang ke lantai 4 di ruangan Ikoma Corner. Dan ini adalah e-resource Bapak Ibu untuk materi kita. Jadi kita ada e-book, kita ada sekitar 8 e-book yang kita langgan gitu ya. Yang terbaru adalah McGraw Hill. Jadi kalau misalkan teman-teman biasanya, kenapa ya saya itu kok merasa bahwa mahasiswa itu kenapa dia jarang ke library, kadang memang kan ada e-book yang gratis gitu ya, yang koleksi bawah tanah kayak gitu ya. Kayak Libgen, Skyhub gitu. Tapi saya yakin untuk koleksi McGraw Hill sama Prentice Hall itu tidak ada di apa namanya di internet. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses McGraw Hill, kita langganan engineeringnya di sini, semua koleksi energi kita langgan, nanti bisa diekspor di situ ya, karena dengan menggunakan WiFi ITS, atau kalau misalkan Bapak Ibu dari rumah bisa menggunakan VPN off campus ya. Itu e-book, dan ada e-jurnal juga. Kita ada sekitar 9 ya, 9 database, mulai dari Sign Direct sampai dengan Taylor and Francis kayak gitu. Dan kita juga langganan Scopus mulai setahun yang lalu teman-teman. eh, Masih belum Scopus AI, makanya saya berharap terutama mahasiswa S3 ini untuk sering-sering akses Scopus. Kalau banyak usage-nya nanti ke depan kontraknya mungkin 3 tahun, nanti insya Allah Scopusnya jadi meningkat jadi Scopus AI gitu ya. Saya berharap Bapak Ibu sering-sering akses Scopus di website perpustakaan ITS gitu. Ya seperti itu. Terus nanti resource-nya kita juga ada dalam bentuk digital. Kita ada repository teman-teman. Jadi TA, tesis, disertasi semuanya dalam bentuk digital. Dan saat ini repository ITS close access, tapi teman-teman tetap dapat mendapatkannya, dapatkan dalam bentuk soft file dengan bantuan e-thesis delivery kayak gitu. Nanti saya jelaskan, saya demokan di repository pas di demo repository ITS gitu ya. Terus kita juga ada database online. Teman-teman yang butuh data, mahasiswa S3, kita ada Statista AI. Kalau Statista AI ini rasanya masih belum familiar ya buat di ITS ya. Jadi kalau misalkan butuh data-data, sekali lagi ada di website perpustakaan ITS di database kita selain Scopus gitu, ada Statista. Ya, dan nanti gimana cara akses statistanya, teman-teman bisa kunjungi cara how to aksesnya di YouTube perpustakaan ITS. Jadi official perpustakaan set official YouTube gitu ya. Oke, nanti saya live demonya di terakhir aja ya Bapak Ibu ya. Ini sekarang layanan perpustakaan ITS.
Sekali lagi untuk di lantai 3 ini yang terbaru ada Migas Corner. Jadi Bapak Ibu kalau risetnya terkait dengan migas, banyak informasi yang didapat di Migas Corner. Kayak gitu. Terus ada juga kantinnya tambah banyak menunya Bapak Ibu. Monggo kalau mau ke perpustakaan ITS rasanya nggak jauh ya. Kalau dari sipil ke perpustakaan menunya tambah banyak di lantai 1 di kantin kayak gitu ya. Terus kita juga nanti ada customer service yang siap melayani layanan rujukan informasi ya terkait terkait layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan ITS. Dan di sini juga ada layanan bebas pustaka yang nanti eh, pasti Bapak Ibu lalui gitu ya di saat mau wisuda. Mungkin ya kalau kemarin yang sudah lulus S2 mungkin sudah tahu ya. Tapi sekarang sudah beda lagi. Kalau kemarin kita menggunakan bebas pustaka itu dengan semi digital gitu ya, masih ada beberapa yang harus manual. Sekarang total kita menggunakan aplikasi dan Bapak Ibu tidak harus datang ke perpustakaan ITS, langsung aja ke My ITS. Kita sudah ada nongkrong Librigo di sana, langsung diklik kita langsung terintegrasi dengan Yudisium dengan sistem informasi Yudisium seperti itu. Terus nanti di lantai 2 teman-teman full untuk ruang kelas, ruang smart meeting room. Sekali lagi di sini banyak ruang diskusi, banyak ruang studi karel kayak gitu ya. Dan nanti bisa berkolaborasi dan lain-lain di lantai 2 kalau dimanfaatkan untuk belajar. Dan lantai 3 sekali lagi ini adalah layanan servis dan koleksinya adalah didedikasi untuk riset dan semuanya ada koleksi dosen dan ada reference dan di sini ada konsultasi terkait koleksi-koleksi terkait penelusuran literatur gitu ya. Terus ada juga ada ruang e-resource. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan komputer insya Allah sekarang sudah berubah lagi lebih cukup bagus kayak gitu. Dan di lantai 4 tentunya adalah yang pastinya yang sering akan dikunjungi teman-teman itu sekali lagi ruang e-comma corner, ruang disertasi dan ruang penelitian dosen. Dan di lantai 5 teman-teman nanti bisa akses textbook yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian, untuk sitasi kayak gitu ya, dan ada ruang diskusi. Dan sekali lagi selain layanan offline, kita juga ada layanan online Bapak Ibu. Pertama adalah X Librarian. Ini langsung tanya ke pustakawan. Ini layanan ekspres dari perpustakaan ITS. Insya Allah dalam 3 menit langsung kita jawab kayak gitu. Tanya apa aja Bapak Ibu. Tanya gimana sih kenapa VPN kita kok bermasalah, kenapa kok saya kirim disertasi yang saya minta kok belum dikirim-kirim padahal sudah 3 hari kayak gitu, kenapa kirimannya kok salah kayak gitu. Nanti bisa ke layanan ekspres perpustakaan ITS di 081132000808. Ini dicatat ya Bapak Ibu, penting banget ya. Nanti kalau misalkan pengen jelasnya layanan ini ada informasinya di website perpustakaan ITS atau di e-library. Jadi kita juga ada e-library teman-teman. Sudah beberapa bulan kita nongkrong di MyITS ada e-library. Bapak Ibu mau layanan mandiri, mau layanan jurnal, mau layanan konsultasi, bisa dilihat di e-library. Oke, itu ada X Librarian. Oh ya, selain layanan ekspres lewat chat, kita juga ada web form gitu ya. Dan web form ini nanti ini kalau misalnya pertanyaannya nggak terlalu, maksudnya nggak urgen banget, nggak cepet-cepet banget gitu, bisa melalui web form. Nanti kita jawab melalui Refdex perpustakaan ITS. Ya, ada online book order Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen stay-nya di lab aja, kalau mau pinjam atau mau perpanjangan buku lewat online book order, nanti kita notifikasi by WA dari OP kita dari in this slide seperti itu. Dan kita ada juga layanan literasi informasi daring seperti ini teman-teman. Jadi kalau dasar mungkin ada selain library instruction e-resource yang saat ini kita
lakukan. Nanti ada reference manager yang akan dibawakan oleh Bu Astuti, terus ada juga strategi publikasi juga, nanti ada literasi seperti itu, dan nanti ada juga pemanfaatan Scopus untuk literatur review dan juga untuk bibliomatik untuk mensupport Scopus yang dilanggan oleh ITS. Dan juga kita ada layanan e-thesis delivery. Sekali lagi teman-teman, kalau misalkan butuh TA tesis yang saat ini memang repositorinya lagi close access, monggo ke layanan e-thesis delivery, nanti tata caranya saya live demo di akhir kayak gitu ya. Dan ada e-resource delivery, di resource ini kalau semisal uh, pengiriman jurnal yang memang tidak dilanggan ITS kayak gitu ya, yang tidak yang misalkan ibu dapat tapi ternyata ITS kok nggak ada ya, oke saya mau super cepat minta ke layanan e-resource delivery, nanti kita interlibrary loan. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk e-resource delivery untuk jurnal ini berharap banget menyisikan yang tidak ilegal kayak gitu ya, kita mulai berlatih dengan yang legal karena kita juga dilahankan mahal banget ya, dan untuk mensupport etika dalam penulisan di penulisan ilmiah kayak gitu untuk mensupport itu, jadi kita berlatih menghindari untuk yang ilegal karena semua sudah dihilangkan oleh ITS. Dan ini ada layanan e-bebas pustaka yang tadi saya cerita sedikit tentang Librigo. Oke Bapak Ibu, sekali lagi ini prosedur akses perpustakaan yang belum pernah Bapak Ibu, yang karena striknya pekerjaan yang tidak bisa studi secara full, kalau mau ke perpustakaan sekarang beda. Kalau perpustakaan sekarang prosesnya adalah Bapak Ibu untuk masuk harus tag ATM tag KTM dulu ya di FO kayak gitu, langsung menuju ke loker. Kalau misalkan ternyata keanggotaannya bermasalah, nanti langsung bisa dieksekusi di front office. Itu ada Bapak Ibu yang menjaga di front office, nanti minta diaktifkan kembali sehingga bisa masuk ke gate system seperti itu. Kalau sudah masuk ke gate system, ternyata sudah tercatat, nanti Ibu bisa akses ke lantai 3, bisa akses ke lantai 2, bisa ke atas referensi, bisa ke lantai 5, begitu monggo Bapak Ibu. Itu kalau akses secara offline. Kalau secara online tentunya Bapak Ibu harus kunjungi website perpustakaan ITS dulu ya, www.its.ac.id, dan jangan lupa menggunakan WiFi ITS atau akses off campus. Lalu itu monggo, mau sign direct, mau IEEE dan lain-lain, silakan diakses. Dan semua juga disediakan tutorialnya ya, ya baik dalam bentuk YouTube yang ada di official perpustakaan atau yang ada di panduan how to-nya yang di halaman di halamannya database e-jurnal dan e-book. Ya, Bapak Ibu, ini adalah akses web perpustakaan PTS. Nanti saya live demo ya di sini. Ini penting banget, teman-teman. Nanti teman-teman bisa tahu kegiatan perpustakaan ITS, bisa tahu katalog sekarang. Katalog kita sekarang berbeda, teman-teman. Kita sudah integrated library system, kita sudah beralih. Jadi nanti bisa searching by katalog yang lama untuk tahun 2023 ke bawah, tahun untuk 2023 ke bawah, yang update kita bisa ke English slide kayak gitu untuk katalog. Dan kita juga bisa ada e-resource ITS, ada layanan online yang saya jelaskan tadi, ada e-resource nasional ya dicantumkan, jadi kita saling melengkapi. Kalau misalkan e-resource kita tidak ada, nanti teman-teman bisa langsung ke e-resource-nya Perpusnas. Jadi kalau semisal kita tidak langganan SAGE perpustakaan, di perpustakaan nasional ada. Untuk referensi sendiri kita hanya langganan computer and engineering kayak gitu ya, atau science and technology gitu, nanti bisa, kalau nggak ada bisa ke Perpusnas, di resource-nya Perpusnas seperti itu. Nanti dicantumkan di link dari website perpustakaan ITS. Terus juga ada sumber open access lain yang ada di perpustakaan ITS, misal cara ada AI terkait dengan connected paper, LEC dan lain-lain. Nanti kita browse bareng.
Iya, dan ini ada e-library sekali lagi Bapak Ibu. Kalau misalkan kadang website perpustakaan itu sering dilupakan ya. Nanti kalau misal makanya kita masuk ke satu gate sistem lagi. Jadi kalau misalkan oh dia lupa banget langsung ke MyITS. Kita ada di paling bawah scroll bawah nanti ada e-library. Banyak layanan mandiri, ada layanan e-resource semuanya sudah lengkap dan ada layanan ekspres juga di sana. Ya, ada e-journal, ada OPEC, dan ada juga layanan mandiri di situ ya di e-library dan ada juga bebas pustaka di situ, Librigo. Ya, ini aksesnya teman-teman sekali lagi kita bisa untuk yang lama teman-teman cari disertasinya yang di aksesnya library ITS OASID ID /OPEC. Itu kalau yang lama. Kalau yang baru lagi di library ITS ID /in this slide 3 itu yang lama, yang update yang baru karena kita lagi migrasi ke sana. Dan satu teman-teman ya, kalau repositori mungkin bisa dibuka dimanapun, tapi kalau library itas.ac.id ini kita tidak bisa buka karena saat ini masih ada slowjut kayak gitu ya. Kalau dibuka ada kena virus slowjut dan masih belum normal gitu ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan katalognya, teman-teman harus menggunakan WiFi ITS atau VPN off campus. Ya, di ini akses repository nanti ya saya berharap nanti sering-sering intip-intip ke sini ya untuk memperkuat riset gate dan state of the art dari teman-teman sehingga kebaran penelitiannya luar biasa gitu, jadi karyanya juga luar biasa. Dan tentunya untuk e-resource delivery gimana kalau misalkan ada kendalanya teman-teman langsung bisa ke layanan ekspres dari perpustakaan ITS di Arch Library by Live Chat gitu ya, atau di layanan e-thesis delivery. Nanti saya demokan. Dan ini ada program literasi. Untuk program literasi dan referensi kita sering bahkan 1 bulan 1 kali atau apa ke depan ini nanti ada Emerald teman-teman. Barangkali nanti penelitiannya yang kolaborasi dengan yang terkait dengan manajemen dan teknologi dan lain-lain nanti bisa bulan depan ini insya Allah ada literasi terkait dengan Emerald ya, monggo hadir ya. Jadi program ini secara khusus ditujukan untuk memperkuat kemampuan dari penelusuran informasi teman-teman. Jadi terutama yang mengambil kuliah metodologi penelitian, penulisan IMA, project design dan lain-lain. Ini kita ada IEEE misalnya ini ya, ada Science Direct, ada Scopus dan lain-lain. Iya, ini layanan unggulan. Nah ini pasti yang ditunggu-tunggu mahasiswa S3. Saya belum pernah, maksudnya kalau saya pribadi ya belum pernah kok melihat ya dari sipil itu yang tanya-tanya terkait dengan APC ini ya. Jadi perpustakaan INES ini bekerja sama dengan IEEE teman-teman untuk program artikel charge bagi SIFA, dan program ini merupakan subsidi biaya publikasi bagi penulis kayak gitu ya untuk mendukung peningkatan jumlah publikasi open access yang ada di IEEE. Senilainya mungkin sepeda motor Evit kalau saya bilang kan tinggi banget ya untuk IEEE. Dan jangan lupa ini informasi lengkapnya sering-sering intip di website perpustakaan ITS. Untuk saat ini tahun ini adalah EPC yang keempat. Nanti kita lihat di website perpustakaan ITS. Kuotanya biasanya antara 10, kalau ada tambahan juga alhamdulillah kayak gitu ya. Ini sekarang yang keempat dan biasanya munculnya di bulan Oktober. Makanya sekarang teman-teman semangat menulis, semangat publish di IEEE, semangat masuk ke sistem, nanti perpustakaan ITS tinggal approve aja kayak gitu. Siapa yang pertama nanti itu yang dapat duluan. Jadi kita tidak memilih-milih. Yang masuk para sistem langsung kita approve seperti itu. Semangat ya teman-teman untuk mendapatkan EPC IEEE program. Ya, sekali lagi teman-teman mahasiswa jangan penelitian sendirian kayak gitu ya. Jadi ini ada layanan konsultasi dari perpustakaan ini terkait dengan penelusuran ilmiah. Kita ada layanan one on one yang secara langsung dan ada juga layanan konsultasi online. Semuanya bisa diakses di website perpustakaan ITS di www.its.ac.id. Kebetulan saya ini hari Jumat ya. Saya hari Jumat ini jam 6 sampai jam 7. Kenapa sampai jam 5 ya? Jam 4 sampai jam 6 kok biasanya. Ini salah tanggal. Ini jadi
kita bisa langsung live secara langsung misalkan dalam menelusur informasi kayak gitu. Semuanya tadi di website perpustakaan ITS. Kenapa kita pilih malam, kita malam karena kita tahu bahwa mahasiswa S3 terutama yang PJJ itu ya kan strict banget, bahkan masih ada di perjalanan tapi karena butuh referensi gitu. Jadi kita ada jam-jam di jam-jam malam. Ya ini bebas pustaka teman-teman. Ini sekarang kita sudah ada di My ITS. Monggo nanti insya Allah kita kirimi. Maksudnya sistem akan mengirimi notifikasi ini secara cepat dan tanpa harus datang ke perpustakaan. Semua sudah terintegrasi di Yudisium. Surat bisa di-download secara mandiri. Nanti saya live demo. Ya ini adalah layanan unggulan kita untuk mahasiswa S3. Kita sudah ada banyak terkait dengan Learning and Activity Center. Kita banyak ruang private study room, kita punya banyak smart meeting room. Terus untuk literasi club kita juga ada ITS Library ILC gitu ya, teman-teman bisa nge-breakdown tentang literasi terkait misalkan tentang AI, beda buku dan lain-lain, kita berdiskusi di ILC ini. Terus ada juga dokter angka, di dokter angka ini teman-teman bisa membaca karya-karya dosen di lingkungan ITS kayak gitu. Terus ada juga pojok sejarah dan tentunya ada layanan online baik itu one-on-one maupun konsultasi online. Yang strict banget mahasiswa S3, saya yakin mahasiswa S3 sekarang banyak yang Gen Z ya, tentunya suka nonton film yang suka-suka aduh panas sudah otaknya sudah hot kayak gitu ya, langsung bisa nonton film di mini theater. Jadi setiap Senin kita ada action, Selasa ada drama, Rabu ada animasi, Kamis ada horor dan Jumat ada komedi. Jadi dibalik ya, harusnya Jumat yang komedi tapi sekarang jadi Jumatnya Jumat nggak horor kayak gitu untuk teater mini. Oke, ini yang paling harus saya sampaikan untuk menjaga marwah dari perpustakaan ITS ini ada tata tertibnya ya teman-teman ya. Jadi untuk masuk ke perpustakaan ITS itu menggunakan pakaian yang rapi tentunya seperti ke kampus, dan sekarang untuk masuk ke ruang koleksi teman-teman tidak diizinkan untuk membawa makan dan tidak diizinkan untuk membawa tas, dan kita sudah siapkan semua tempatnya, kita siapkan tas untuk pengganti, kita siapkan lokernya, langsung go, kita langsung masuk ke ruang koleksi. Iya. Teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang ITS Library. Untuk semua kegiatan yang saya sampaikan tadi atau apapun terkait layanan fasilitas koleksi, teman-teman bisa follow Instagram perpustakaan its.library karena kita update banget untuk di situ. Ya. Sekarang saya live demo dulu ya. Saya live demo website perpustakaan ITS. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Iya. Bapak Ibu, ini adalah website perpustakaan ITS. Ini adalah modul-modul di depan. Nanti yang paling banyak disoroti teman-teman, ini adalah about us ya. About us, jam buka layanan tadi yang penting juga sudah saya sampaikan tadi. Terus ini terkoleksi ya teman-teman, koleksi mungkin yang paling sering nanti di mana S3 adalah di referensi ini. Info terbarunya kita ada SNI Corner. Kalau mau butuh ISO, misalkan tentang struktur gedung ISO apa, kita ada layanan SNI Corner. Ada corner, kebetulan saya menangani ya. Kalau butuh ISO, silakan ke layanan referensi atau japri di tanya pustakawan ya. Nanti kita langsung ke BSN kayak gitu ya. Kalau misalkan ada open access nanti kita kirim. Ya, ini websitenya adalah Pesta BSN Co ID.
Apa sudah ada yang pernah akses layanan STNI Corner? Insya Allah sudah ya, karena sudah mahasiswa S3 pastinya udah pinter-pinter. Ya, untuk koleksi rasanya itu sih. Terus untuk koleksi terbaru, karena kita saat ini adalah banyak langan terbaru, langan digital, jadi semuanya yang ada di e-book ya, ada di database gitu, ada di website e-book perpustakaan ITS. Ya, terus nah ini kalau media pustaka ini sudah berubah teman-teman. Ini ada kelas strategi publikasi, ada kelas AI, terus ada kelas reference manager, terus ada kelas pemanfaatan Scopus untuk pendidikan pemustaka. Dan ini yang paling 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 dinanti-nanti nih program EPC. Ya, nanti ketentuannya bisa di sini ya teman-teman ya, tokennya berapa kita, misalkan sudah tinggal berapa, nanti update-nya di sini. Kalau pengen tahu, ini tokennya berapa ya? Biasanya pertanyaan begitu. Kok ini gimana ya? Kok saya duluan tapi kok belum ya? Strateginya gimana? Nanti bisa nanya ke pustakawan, bisa nanya ke Bu Astuti di program EPC ini. Biasanya Oktober, sekali lagi Oktober langsung buruan ke 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 IEEE ya untuk submit paper. Di sini ya program EPC, ini S2, ini sekarang yang ketiga, tahun ini yang keempat. Dan e-resource lain, ini e-resource lain teman-teman. Ya, jadi ini ada POMIT yang kalau dulu mahasiswanya S1-nya di ITS, S2 di ITS pasti tahu ya. Ini PPI adalah jurnal dari yang dimiliki oleh ITS dan ini repository ITS. Kalau misalkan referensinya nggak dapat dari POMIT, nggak dapat dari jurnal teknik ITS, nggak dapat dari repository, teman-teman langsung bisa ke sini nih, ke nasional. Ya, sekali lagi ada Rama Repository, ada OneSearch, terus ada Perpustakaan Nasional, e-resource nasional. Jadi untuk beberapa, karena kita saya merangkai untuk beberapa publikasi jurnal kita nggak melanggan, teman-teman langsung bisa ke Perpustakaan Nasional di sini, diklik aja. Ya, terus internasional, ini ada mungkin connector paper, research rabbit, kita ini ada beberapa karena kita muat ya. Ada illicit consensus, biasanya kelas-kelas ini nanti dijelaskan di pemanfaatan AI untuk publikasi ilmiah. Nanti kita gimana caranya men-sheet artikel dengan AI, gimana kita memap dari artikel-artikel yang sudah kita sheet tadi, terus gimana kita mengelola artikel yang sudah ada itu bisa kita olah dan kita analisa dengan AI, dan juga gimana yuk kita menulis, kita draft menulis. Dan kabar baiknya sekarang ITS sudah melanggan Paperpal ya Bapak Ibu ya. Apa Bapak Ibu sudah tahu kalau di emailnya sudah ada Paperpal? Sudah tahu Bapak Ibu? Untuk mahasiswa S2 sama S3 semuanya langsung dikirimi email oleh DRPM terkait dengan aplikasi AI Paperpal. Sudah tahu? Iya, Sudah sudah. tahu ya. Ya, itu tadi. Terus ada Core UK. Di Core UK ini adalah repository nasional ya, internasional ya. Jadi kalau misalnya nggak dapat dari repository ITS, nggak dapat apa, silakan ke Core UK. Kebetulan ITS juga repositorinya nongkrong di sana beberapa, dan ini juga open access. Rasanya sudah tahu ya, kayak rasanya. Saya coba struktur gedung gitu ya. Bisa bahasa Indonesia, teman-teman tinggal pilih aja nanti language-nya. Ada juga yang repository, ada dalam bentuk riset kayak gitu. Ini dari mana-mana, dari ITB, dari UI, dari Malaysia, dari apa kayak gitu. Ini sebelahnya nanti tinggal di download aja.
Ya, langsung bisa di open sini ya, Bapak Ibu. Ini saya nanti 1 jam sama Bu Astuti. Ini full text. Saya yakin S3 lebih canggih. S3, S3 nanti menelusurnya lebih set wat gitu ya. Pokoknya intinya bisa di-download di sebelah sini ya, nanti explore aja. Kan waktunya sudah tinggal 15 menit. Oke, ini tadi yang paling atas ya, Bapak Ibu. Fitur-fitur yang paling atas dari perpustakaan ITS. Ya, ini tadi ada e-journal. Nanti oksigen buat teman-teman, diklik aja nanti masuk ke e-journal. Terus ada konsultasi online ya Bapak Ibu ya, kalau mau butuh cepat referensi bisa langsung konsultasi, bisa di sini diklik aja Bapak Ibu. Di sini ini ada jamnya, ada pustakawannya kayak gitu. Kalau misalkan mau butuh referensi apa dan mau cepat bisa lewat konsultasi online ini. Ya, dan ini adalah katalog. Sekali lagi ini katalog perpustakaan ITS. Jadi kalau misalkan disertasinya itu nyarinya yang update kayak gitu ya. Berarti yang 2023 ke atas bisa langsung ke sini. Ini misalkan ada judul yang mau di-searchingkan teman-teman terkait disertasi, terkait ini apa namanya, TA disertasi yang hard copy ini mungkin ya, manajemen terkonstruksi gitu ya buat S3. Ya, kita lihat mau tesis mau disertasi ini ada enggak ya manajemen konstruksi. Ini karena yang masuk sini baru 2023, belum semuanya ya teman-teman ya. Kita split dengan yang lama. Ini masih belum ada. Untuk disertasi memang masih koleksinya sedikit. Koleksinya juga sedikit. Tapi kalau misalkan di tesis mungkin ya lebih banyak lagi ya. Coba kita tesis. Kan mendekati biasanya juga agak-agak sama gitu. Bapak Ibu sampai di sini paham ya terkait dengan katalog. Coba sih. Nah ini kalau misalkan Bapak Ibu sampai di lantai 4 menelusurnya begini nih nanti. Nah nih misalkan ketemu ya. Ternyata yang related yang mana, yang ini diklik aja ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah lantai 4 langsung menuju ke katalog, terus langsung di paling bawah di scroll. Nanti di depannya itu Bapak Ibu ada form, silakan mengisi nomor barcode, nomor panggil diisi saja. Terus habis itu ke pustakawan, nanti pustakawannya yang lihat di monitor kayak gitu loh. Terus habis itu nanti pustakawan langsung mengambil yang dikasihkan. Itu kalau misalkan available yang hard copy. Hard copy yang available itu tahun 5 tahun terakhir ya, 2020 sampai 2025. Kalau Bapak Ibu butuhnya yang disertasi ternyata tahun 2019 di repository itu ternyata kok nggak ada, padahal di hard copy-nya ada. Teman-teman bisa langsung ke sana, nanti di bagian gudang langsung ambilkan kayak gitu. Sampai di sini untuk akses disertasi lewat katalog bisa dipahami ya Bapak Ibu. Bisa ya insya Allah.
Sekarang yang tahunnya tahun lama, katalog yang tahun lama. Ada di library ITS ACID, ininya OPEC gitu. Di sini. Ini ada buku, ini ada artikel multimedia, laporan studi, media cetak sama e-book. Yang pasti yang Bapak Ibu butuhkan nanti adalah saya yakin laporan studi disertasi ini sama e-book. Ini e-book yang sudah kami download ya, yang langganan yang tahun lalu masih ada, terutama yang terkait Springer ya, Springer e-book, Springer itu kan jarang banget ya. Sekarang banyak yang di close untuk Springer, memang susah sekali didapatkan di koleksi bawah tanah. Jadi nanti bisa ambil di e-book sini ya teman-teman ya. Oke, kita laporan studi. Ada judul yang perlu di ini enggak teman-teman? Yang perlu dimasukkan? Coba manajemen konstruksi ya. Ya, ini begini teman-teman, yang lama. Jadi ini mulai tahun zaman DAL ya, tahun lama banget sampai sekarang, sampai tahun 2023 sebelum Insight, teman-teman bisa mendapatkan di sini. Jadi pastikan tidak di wedding ya teman-teman, pastikan tidak digudangkan. Tapi kalau misalkan bisa jadi digudangkan, tapi masih kita bisa mencari, langsung bisa konfirmasi di lantai 4 dulu. Nanti bagian gudang yang akan mencarikan. Ya, kalau kodenya RS ini berarti skripsi, kalau RT itu berarti tesis, kalau kodenya RD itu berarti disertasi. Klik ya Bapak Ibu, nanti begini nomor fokus di nomor klasifikasi, terus dikasihkan librariannya, nanti diambilkan, Bapak Ibu tinggal baca. Begitu ya, dan hanya baca di tempat, tidak dibawa pulang. Kalau bawa pulang nanti minta ke e-thesis delivery. Begitu untuk katalog ya, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Oke, saya demokan yang e-book. Coba e-book. Ini pendek-pendek aja ya teman-teman ya. Oke, kayak gini nih Ibu. Langsung ada, ini langsung ke Wiley gitu ya. Dan langsung bisa di-download. Lama banget ininya. Begitu ya teman-teman. Ini e-book yang ada di katalog, dan ini untuk di katalog yang baru yang di integrated di Inlislat belum ada. Ini ada di katalog yang lama. Jadi kalau mau butuh e-booknya langsung ke katalog yang lama ya, katalog yang baru. Banget ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, silakan kunjungi e-book yang ada di katalog perpustakaan ITS, library.its.ac.id/opec, dan menggunakan WiFi ITS atau VPN off campus. Oke, ini tadi adalah katalog. Jadi intinya kita ada 2 katalog, yang buku-buku lama dan ada katalog yang terbaru yang integrated kayak gitu. Ada di Insight dan ada di library.its OPEC Speed. Ya, ini dari katalog. Oke, kita layanan online. Ini Bapak Ibu Ask Librarian yang tadi. Layanan ekspres dari perpustakaan ITS di 081132000808. Nanti kalau misalkan Bu Eva tadi kok cepet sekali nomornya, nanti bisa lihat di e-library. Di pojok gitu ada gambarnya chat. Atau di website perpustakaan ITS ini diklik aja teman-teman. Ya, ini 081132000808, laporan ekspres dari perpustakaan ITS. Kalau misalkan ini juga ada dalam bentuk web form kayak gitu ya, tanya pustakawanya dalam bentuk
Express dan juga dalam bentuk web. Ya, off campus akses biasanya kendalanya yang banyak ditanyakan di perpustakaan, kok nggak bisa ya, padahal sudah sesuai panduan yang ada di PTSI gitu. Sejauh ini yang tahu-tahu kalau untuk beberapa paketan terutama tentang Telkomnet itu Telkom gitu itu ada bermasalah kayak gitu ya kalau ke kampus. Tapi nanti kalau misalnya mau nanya silakan ke service desk ya teman-teman, ke di PTSI. Ini ada usulan koleksi yang butuh-butuh buku baru terutama S3 yang mau update silakan kalau mau usul koleksi. Terus ini ada perpanjangan buku online, jadi ada literasi informasi daring, semuanya bisa diklik di sini ya, layanan online. Saya yakin ini adalah yang paling dihit ya, yang paling diminati oleh mahasiswa sekarang. Di zaman Gen Z ini mereka maunya instan ya, maunya cepat kayak gitu. Silakan layanan online dan lebih juga di lab tentunya kalau mahasiswa S3. Oke, saya lanjut ke repositori ya teman-teman. Ini waktunya sudah 1 jam. Ini yang paling penting. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu temui dashboard dari repositori itu seperti ini. Yang harus tidak Ibu lakukan adalah login. Biasanya masa kedetek sama login. Login hanya untuk layanan upload mandiri kayak gitu ya. Jadi jangan menggunakan login dan jangan juga menggunakan single search karena kita masih repository dalam penyempurnaan. Kalau Ibu tekan single search itu nanti error. Jadi ini larinya ke search repository. Jadi aksesnya gimana terkait repository? Bapak Ibu bisa ke by year, by subject, by division atau by author kayak gitu ya. Untuk kita ke misalkan teman-teman bilang saya pingin disertasi cutting-cutting yang dulu apa ya kayak gitu, langsung ke browse by division. Ini kebetulan civil engineering ini karena fakultas kita selalu berkembang, jadi ininya juga fitur-fiturnya nambah terus ya. Ini civil engineering, ini juga civil engineering. Oke, nanti bisa dipilah-pilah ya Bapak Ibu ya. Misalkan kayak gini nih. Oke, ini ada tesis tahun 25 apa aja cutting-cuttingnya gitu, nanti bisa dilihat. Biasanya case-nya begini teman-teman. Bu Eva, saya bimbingannya Proprobo kayak gitu. Kira-kira Proprobo itu judul-judulnya apa aja sih? Ini kasus spesial kayak gitu ya, tidak bisa diatasi dengan repository. Jadi teman-teman langsung ke tanya pustakawan. Nanti kita list Proprobo kira-kira judul-judulnya yang apa, atau misalnya Proprobo dengan judul ini apa aja Bu judulnya, nanti itu bisa ke tanya pustakawan secara langsung ya di layanan ekspres. Sekali lagi 0811 32 000 808. Begitu ya. Sampai di sini paham teman-teman untuk repositori ITS? Ya. Nah, selain by division, by year, by subject, by author, ini yang paling penting. Jadi teman-teman bisa langsung ke search repository. Jadi sekali lagi jangan menggunakan login kalau misalkan mendapatkan login gitu. Enggak, login hanya untuk pas teman-teman melakukan Librigo, layanan upload mandiri. Masya Allah. Kayaknya ada masalah jaringannya. Enggak. Teman-teman, ayo stay there. Kalau nggak live itu gini ya. Jadi kalau nggak offline tuh begini nih. Saya nebak-nebak. Tahu nggak gitu. Orang-orang ada pertanyaan aja kayak gitu. Di Xlib nih. Kayak gitu, oke. Bu Astuti izin, ini kurang dikit nggak apa-apa ya. Bentar ya teman-teman. Manajemen konstruksi ya, kita manajemen konstruksi. Nah begini teman-teman ya. Nih kalau sudah dapat yang related yang mana nih? Ternyata yang ini kayak gini. Nah ini pasti close access karena saya ini close access kayak gitu. Di Google Scholar juga dalam semua close access. Apa yang teman-teman lakukan? Langsung lari ke home.
jangan request a copy, karena request copy nanti masuknya ke Revdex kayak gitu ya. Dan ini tidak diladenin, karena diladenin hanya di layanan e-thesis delivery satu pintu. Teman-teman langsungnya ke home gini, home ya, terus di sini nih, ini layanan e-thesis delivery, diklik aja, terus diisi teman-teman ya, diisi ini nih, formnya diisi. Iya, formnya diisi, persyaratannya ini 1 hari bisa minta 2 kali, gitu ya, dari 2 judul, dua judul maksudnya. Jadi kalau misalkan mau liter review banyak gitu ya, besoknya berapa kayak gitu ya. Dan tentunya harus menggunakan email ITS. Kita hanya mengirimnya ke situ tuh, kayak gitu. Dan pasti kita respon 2 kali 24 jam. Nanti kalau misalkan 2 kali 24 jam tidak langsung ke layanan ekspres. Kenapa sampai sekarang belum dikirim kayak gitu ya? Kecuali hari Sabtu Minggu, karena kita petugasnya libur ya, kita tidak mengirim. Dan file yang dikirim hanya bisa dibaca dalam waktu 1 minggu, root only doang ya teman-teman ya. Jadi kalau semisal tidak bisa di-download kayak gitu, jadi kalau misalkan dalam 1 minggu teman-teman masih ternyata aku mengambil data lagi, ngirim surat e-thesis delivery lagi ya kayak gitu. Biasanya minta tolong diperpanjang, kita nggak akan memperpanjang, tapi teman-teman ngirim lagi ke layanan itu tadi e-thesis delivery seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan lagi di highlight itu adalah ini nih, link halaman repository, karena ini layanan yang paling hit, yang paling banyak antri untuk dikirim. Jadi teman-teman harus mencantumkan link halaman repository kayak gini nih. Jadi pustakawan nggak akan mencari-cari kayak gitu, soalnya it will be take a long time kalau mencari, akhirnya sampai 3 hari karena belum dapat kan, kayak gitu loh kasusnya seperti itu. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman langsung tunjukan gitu, kita langsung kirim kayak gitu di repository its.ac.id. Dan juga foto KTM ya, di foto gitu, dan juga surat pernyataan tidak plagiasi. Gampang banget kok. Biasanya banyak nanya surat pernyataannya gimana. Ini ada template-nya, dan teman-teman tinggal itu aja, tinggal sign tour kayak gitu aja, tinggal tanda tangan aja, dan tanda tangan juga digital gitu ya. Sampai di sini terkait website repository ada pertanyaan? Aman Bapak Ibu? Halo? Aman Bu, jelas Bu. Oh ya, makasih. Kalau nggak live itu nggak kelihatan ya Bu ya, kayak gitu. Oke, untuk repository aman insya Allah. Oke, kita kembali ke website perpustakaan. Nah, ini e-journal. Ini e-journal kita. Kita ada Scopus ya. Masih belum Scopus AI. Tadi saya ingatkan kembali untuk diakses sebanyak-banyaknya ya Ibu ya, biar tahun depan itu kita langsung, karena ini sudah banyak usage-nya, jadi kita langsung langganan Scopus AI gitu ya, monggo Bapak Ibu. Terus kita ada Sign Direct. Kita sekali lagi untuk Sign Direct kita freedom collection. Semua koleksi kita langgan Bapak Ibu. Semua koleksi kita langgan. Ya, untuk aksesnya gampang ya, intinya nanti bisa by research artikel, bisa by book capture kayak gitu ya, atau bisa akses ke journal and e-books, atau untuk mahasiswa S3 mungkin ada terkait personality kayak gitu. Ya, kita coba kita demoin ya teman-teman. Satu lagi sebentar. Ya, misalkan ini sustainable constraint kayak gitu ya. Oke, concentrate. Ya, di sini kayak gini teman-teman, atau bigger advances. Nah, ini banyak, jangan lupa di filter di sebelah kiri. Misalkan mau tahun ini kan sudah 10.000, kita tahun 2025 aja. Oke, kita by research article ya, jangan dua-duanya, nanti bisa random book capture sama research article. Kalau saya sih gitu. Dan misalkan kita fokus yang untuk engineering doang kayak gitu, tentunya kita semua freedom collection kita ini ya, kita langgan, jadi tentunya semuanya sudah ada insya Allah kalau ada di sini. Itu tadi, ini riset artikel, kita ada figurnya, ada view PDF-nya, langsung bisa diklik kayak gitu teman-teman ya. Biasanya kalau case yang ada di library ini, karena untuk e-booknya
e-booknya yang untuk lecture note, untuk memang kalau e-book kita nggak melanggan banyak ya, kita banyak melanggan artikelnya, semuanya Freedom Collection. Jadi sekali lagi harus menggunakan WiFi ITS of Campus atau pakai Open VPN of Campus, WiFi ITS atau VPN of Campus kayak gitu ya. Untuk rasanya untuk sign direct mudah. Kalau misalkan nggak ada di YouTube official perpustakaan ITS, ada di panduan dari sign direct seperti itu. Atau bisa journal and books begini teman-teman. Kalau nyari journal and book dari sini, tapi waktunya kayaknya udah mau jam 12 Mbak, kurang setengah jam ya. Bentar, ya. Pastikan 10 November. Iya. Oke. Bapak Ibu, ini repository e-journal yang saya skip sign direct, IEEE juga gampang banget karena semua kita langgan. Yang ini Emerald nih teman-teman. Nih Emerald. Sekarang kalau kemarin ada 4 subjek, sekarang semua kita langgan Emerald. Dan triknya satu untuk website Emerald ini. Nih teman-teman. Kalau misalkan nih. Ya, yang Bapak Ibu klik adalah available, yang langganannya ITS. Kalau nggak dilanggan, yang nanti nggak diklik, teman-teman nggak akan dapat PDF-nya nih. Nah harus diklik, baru muncul. Ya, itu IEEE, itu Emerald. Oke, begitu ya caranya teman-teman kalau Emerald. Ya, sekarang yang beda lagi nih teman-teman. Springer link, biasanya kesusahan teman-teman mahasiswa S3. Kok nggak ada tulisannya registered by ITS ya? Teman-teman langsung scroll paling bawah. Nah ini nih, ada di paling bawah. Springer Indonesia e-journal Consortium, kayak gitu di sini. Terus browse by ini, terus nanti baru bisa misalkan kayak gini ya, baru bisa di download. Ini yang nggak dilanggan. Oke, ini yang cepat-cepat aja ya Bapak Ibu ya. Satu lagi yang beda lagi, Taylor and Francis. Taylor and Francis ini kita langganan engineering, social engineering ya. Nanti ini lagi bermasalah nih IP-nya. Jadi teman-teman langsung minta ke saya ya. Ada remote aksesnya, nanti minta ke saya. Oke, saya rasa sudah cukup teman-teman. Untuk e-journal, e-book saya sarankan untuk di yang terbaru ini untuk kedokteran, Springer ada. McGraw-Hill silakan kita untuk komputer engineering kita langgan semua, silakan diklik ya karena ini pasti tidak ada di koleksi bawah tanah kayak gitu. Ya database sekali lagi kita ada Statista dan kita ada IT juga selain Scopus. Silakan lihat di YouTube official perpustakaan ITS. Ya teman-teman saya kira sudah cukup. Kurang satu lagi, My ITS kita ada e-library atau nanti diklik sendiri aja ya teman-teman ya My ITS-nya di sini nih e-library. Ini penting banget nanti buat teman-teman. Ya ini e-library kita ya teman-teman. Ini baru nongkrong 2 minggu. Jadi kalau yang website perpustakaan ITS apa sih lupa kayak gitu langsung ke My ITS ya. Kita ada pendaftaran anggota, kita ada Fasilitas Online. Fasilitas Online ini penting banget untuk teman-teman ketahui karena pas Librigo itu ada tahapan untuk cek tanggungan. Di sini teman-teman secara mandiri bisa melihat histori peminjamannya apa sih kayak gitu. Terus kita punya tanggungan apa sih gitu. Nanti baru kalau tahu kan dilakukan layanan secara mandiri ya, dilakukan secara mandiri. Saya punya tanggungan ini, langsung dikembalikan. Jadi di sini nih teman-teman ngeceknya, nggak usah tanya-tanya lagi ke perpustakaan. Tadi OPEC, e-journal ya sudah saya jelaskan, e-book juga, konsultasi online sekali lagi, jangan penelitian sendiri ya. Kita ada layanan konsultasi online maupun one on one. Ini ada Librigo untuk layanan bebas pustaka dan ini ada layanan ekspres dari perpustakaan ITS. Tadi yang ingin tahu terkait permasalahan di perpustakaan, klik aja layanan Axe Library ya. Oke, Bapak Ibu rasanya itu tadi sudah cukup karena waktunya sudah banyak banget ya. Sekarang ada pertanyaan nggak dari saya untuk saya? Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau nggak paham nanti ke Axe Librarian. Paham ya? Ya, insya Allah paham Bu Eva, matur nuwun. Ya, saya stop share saya sudah stop share ya Mbak tadi.
Oke, teman-teman sekarang waktunya Ibu Astuti. Bu Astuti ini jadi tadi kalau misalkan jurnalnya sudah kita temukan ya, tapi mengelola jurnal-jurnal tadi tuh citasi agar tidak berantakan saat menulis disertasi, tantangannya sudah beda lagi ya teman-teman. Untuk itu Bu Astuti akan membedah tuntas mengenai gimana sih pemanfaat reference manager menggunakan Mendeley atau Zetor gitu, dan terkait dengan plagiasi nanti beliau akan menjelaskan semua, dan tentunya beliau akan menunjukkan bagaimana sih teknologi bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan citasi tanpa perlu harus pusing-pusing dengan format manual. Dan kepada Bu Astuti, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Bu Eva atas sharing materinya ya. Untuk yang di sesi kedua ini izinkan saya Astuti untuk sharing terkait pemanfaatan reference manager untuk membantu penulisan karya ilmiah, terutama khusus dalam pembuatan citasi dan bibliografi. Saya izin share, ini mungkin 15 menit cukup ya. Karena saya yakin untuk mahasiswa S3 ini sepertinya sudah kenal sekali ya terkait dengan apa itu reference manager. Apalagi di S2 itu kan sudah tuntas. Itu insya Allah mayoritas teman-teman sudah menggunakan aplikasi ini. Jadi di sharing saya ini mungkin sekedar untuk refresh ya atau menguatkan kembali terkait pemanfaatan software bibliografi reference manager dalam publikasi ilmiah. Em, Untuk reference manager sendiri, ini adalah tool untuk lebih ke pengelolaan dokumen ya, termasuk di dalamnya itu dia akan membantu dalam pembuatan citasi dan daftar pustaka atau bibliografi secara otomatis. Manfaatnya apa? Ini untuk memudahkan mengorganisir atau mengelola literatur atau referensi yang akan kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah, entah itu artikel ilmiah atau nanti dalam penyusunan disertasi seperti itu. Kemudian tool ini juga membantu mempercepat penulisan citasi atau kutipan dan juga memudahkan dalam melakukan perubahan gaya penulisan ya atau gaya citasi. Seperti kita ketahui itu kan banyak ya macamnya, ada APA, Harvard seperti itu. Kemudian juga mempercepat pembuatan bibliografi atau daftar pustaka sehingga bisa meminimalisir kesalahan penulisan. Nah, ini adalah gambaran contoh ketika kita menggunakan reference manager ya secara otomatis untuk pembuatan citasi atau kutipan dan juga eh, pembuatan bibliografi atau daftar pustaka. Nanti jumlah dokumen atau referensi yang kita gunakan dalam eh, pembuatan citasi atau kita mengutip pernyataan dari penulis atau penelitian sebelumnya itu harus sama dengan yang ada di daftar pustaka seperti itu. Ini ada beberapa tools ya, reference manager yang bisa kita gunakan. Untuk tools beberapa yang free itu ada Mendeley dan juga ada Zotero. Di sini ada perbedaan dari Mendeley dan Zotero, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Dan ini nanti saya lebih ke sharing di dua tools ini ya. Kalau Mendeley itu dia memang cold storage-nya bisa sampai 2 GB. Kalau Zotero itu 300 megabyte. Dan di sini memang masing-masing punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Seperti halnya kalau di Mendeley itu dia tidak punya magic link seperti di Zotero ya. Jadi tinggal memasukkan ISBN-nya nanti dia metadata dari dokumen referensi yang kita gunakan itu bisa muncul. Seperti itu. Kemudian ini untuk pertama saya coba sharing terkait Mendeley. Mendeley ini dikembangkan Elsevier. Elsevier ini salah satu perusahaan besar ya, termasuk Scopus, Science Direct itu adalah milik Elsevier. Kemudian untuk penyimpanannya tadi sudah saya sampaikan
sekitar 2 GB, kemudian bisa digunakan di semua platform Windows, Mac, Linux, dan dioperasikan secara online. Dia juga kompatibel dengan berbagai program pengolah kata, termasuk MS Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Kemudian dia bisa untuk jejaring sosial akademik. Untuk setting up account-nya nanti mungkin teman-teman bisa explore sendiri ya. Untuk menggunakan Mendeley ini, teman-teman harus register dan download terlebih dahulu aplikasinya. Nanti bisa di mendeley.com. Itu nanti bisa di create a free account. Di sini ada 3 yang harus di-download dan ini penting karena fungsinya ini berbeda ya dan sangat berkaitan. Ada Reference Manager, Web Importer, kemudian Citation Plugin. Ini adalah tampilan Mendeley Reference Manager. Di sini nanti kita akan lebih banyak untuk menambahkan dokumen ya, atau membuat folder, mengelola dokumen seperti itu. Kemudian untuk Mendeley Site ini lebih membantu kita nanti di Microsoft Office Word-nya ya. Ketika kita sudah masuk dalam bentuk konsep penulisan karya tulis ilmiah ya, entah itu artikel atau disertasi. Jadi dalam pembuatan sitasi atau kutipan dan daftar pustaka. Sedangkan untuk Mendeley Web Importernya ini adalah semacam icon kecil yang berada di halaman web. Jadi dia nanti ini penting juga karena dia akan membantu kita menyimpan file atau informasi dari halaman web secara langsung. Seperti itu. Karena di apa Mendeley itu kan rata-rata kalau dokumen atau referensi yang kita gunakan itu kan dalam bentuk PDF atau elektronik. Jadi kalau misalnya kita masuk ke halaman artikel ya ketika kita mengakses di salah satu jurnal tertentu, kemudian sudah masuk ke dalam full text artikelnya dalam bentuk PDF, itu kita bisa menambahkan langsung dengan menggunakan Mendeley Web Importer. Ini adalah cara untuk pendaftaran akunnya. Jadi nanti teman-teman bisa eh, login ya. Ketika sudah terdaftar itu login terlebih dahulu. Seperti ini. Nanti bisa dieksplor sendiri. Kemudian ini adalah tampilan dari Mendeley Reference Manager-nya. Jadi di sini ada collection. Collection ini semacam folder. Jadi kita bisa memberi nama folder atau collection ini sesuai dengan nanti ketika kita melakukan penulisan karya ilmiah, entah itu eh, penelitian atau dalam penyusunan karya ilmiah kita saat disertasi seperti itu. Dan ini adalah daftar dokumen atau referensi yang sudah kita tambahkan di Mendeley tersebut. Cara menambahkan referensi atau literatur seperti apa? Di sini ada 2 ya, bisa menambahkan dokumen secara otomatis ketika kita sudah punya file dan tersimpan di PC atau laptop kita, kita bisa menambahkan ya lewat add new kemudian file from computer. Kalau misalnya ternyata tidak ada dokumen PDF-nya gitu ya, kita menjumpai hanya koleksi tercetak, maka kita akan pilih yang add entry manually. Seperti itu. Dan ini untuk yang opsi ketiga itu import library, itu bila kita gunakan misalnya dari migrasi dari reference manager sebelumnya. Selanjutnya untuk mengelola koleksi atau foldernya bagaimana? Di sini ada di bawah itu ada menu new collection atau bisa kita familiar dengan folder seperti itu. Nah, nanti itu kita bisa beri nama sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini folder ini bisa dihapus ya, seperti itu dan bisa dipindah-pindah dengan cara drag and drop. Lalu untuk mengelola citasi dan referensinya bagaimana? Bila kita membuat citasi dan referensinya, maka kita harus mengintegrasikan dengan program pengolah kata. Ini misalnya dengan MS Word. Nanti teman-teman ketika sudah terinstal atau belum terinstal, maka di sini di Tools, di tampilan Mendeley Reference Manager, maka ada eh, tulisan install Mendeley. Ini berarti belum diinstal, maka perlu diinstal terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya, setelah terintegrasi dengan MS Word, maka nanti akan muncul icon Mendeley Site kecil seperti ini ya di MS Word. Nanti kita gunakan
saat kita membuat kutipan dan juga menyusun daftar pustaka atau bibliografi secara otomatis. Nah, ini salah satu contoh gimana cara membuat sitasi. Ini adalah gambaran ketika saya berada di MS Word ya. Seperti ini saya ambil dari salah satu artikel ya terkait definisi institutional repository. Kemudian saya copy paste, saya taruh di apa file dokumen saya di MS Word. Kemudian di sini ketika saya membuat kutipan atau sitasi, saya klik Mendeley Site, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian nanti teman-teman tinggal klik. Itu tadi eh, diambil dari judul artikel apa, seperti itu. Baru kemudian setelah diklik, di selanjutnya klik Insert Citation. Kemudian untuk memilih dan merubah gaya sitasi gimana caranya? Ini ada citation setting ya. Di sini teman-teman bisa memilih ya. Kalau di S2 Teknik Sipil itu saya lihat di tesisnya mahasiswa itu menggunakan IPA yang edisi 7. Kalau di S3 Sipil mungkin barangkali teman-teman sudah tahu gaya penulisan sitasi dan daftar pustakanya gaya apa. Nanti disesuaikan aja citation settingnya. Kemudian untuk membuat bibliografi atau daftar pustakanya secara otomatis gimana? Tinggal nanti teman-teman letakkan kursor ya sesuai dengan posisi di bibliografi. Biasanya kan di halaman terakhir itu nanti tinggal klik yang setelah Mendeley Site itu ada pilih titik 3. Nanti teman-teman tinggal klik insert bibliografi. Ini adalah tampilannya ya. Ini misalnya sitasi, kemudian ini adalah daftar referensi atau bibliografi. Seperti itu. Semoga mudah dipahami teman-teman untuk yang Mendeley ya. Nanti kalau misalnya ingin menggunakan tools Mendeley, silakan aja nanti berkunjung di mendeley.com. Di situ nanti sekalian bisa membuat akunnya dan juga download seperti itu. Kemudian cara penggunaan web importernya. Ini misalnya ketika kita sudah selesai download untuk Mendeley web importernya ini nanti ada klik M kecil seperti ini ya. Nah, ini berguna untuk mengimpor atau menambahkan referensi yang kita gunakan seperti paper atau dokumen lainnya secara otomatis dari halaman website ke referensi. Misalnya seperti ini ya. Ketika saya sudah berada di halaman full text ya, artikel dalam bentuk PDF, kemudian saya tambahkan secara otomatis, saya tidak perlu mengunduh seperti itu. Nanti teman-teman tinggal klik icon Mendeley pada URL bar tersebut, kemudian sehingga ditunggu aja sampai muncul tampilan web importer ini, lalu klik sign in, dan nanti teman-teman tinggal klik add ya, tergantung nanti penyimpanannya di folder atau collection apa, seperti itu. Sekarang untuk yang Zotero. Hmm, Di sini mungkin banyak ya yang sudah pakai Zotero. Ini saya coba sharing untuk merefresh lagi ya. Zotero ini juga free ya. Dia kompatibel dengan OS, kemudian dia juga terintegrasi dengan Word dan Gdoc. Kemudian kelebihannya lagi yang tidak dimiliki oleh Mendeley adalah Magic Link-nya. Seperti halnya dengan Mendeley, teman-teman nanti harus punya akunnya terlebih dahulu dan juga harus menginstal. Kalau untuk Zotero ini yang diinstal selain Zotero juga ada eh, yang importernya satunya lagi. Ini nanti tinggal di next-next aja ya teman-teman. Mudah sekali. Seperti itu sampai muncul tulisan finish. Seperti itu. Ini untuk register akunnya, jadi harus punya akunnya ya kalau untuk penggunaan baik itu Mendeley maupun Zotero. Setelah punya akunnya ini nanti dipastikan untuk bisa sinkron ya. Ini username sama passwordnya sesuai dengan akun yang diregistrkan tadi untuk keperluan backup. Ini pastikan dicentang juga seperti itu. Ah, ini untuk yang Zotero Connector. Kalau yang tadi itu kan Mendeley namanya Mendeley Web Importer. Kalau di Zotero itu istilahnya Zotero Connector, tapi penggunaannya atau fungsinya sama.
seperti ini. Kemudian ini gimana cara mengelola koleksinya seperti itu. Sama seperti dengan Mendeley tadi, untuk creating foldernya di Zotero, sebentar, lari jauh ya. Nah, ini untuk creating foldernya ya, kita untuk membuat folder atau koleksinya. Nanti teman-teman di sini yang di atas tulisan My Library ini ada folder, terus ada plus kecil. Nanti teman-teman bisa membuat nama koleksi baru di sini sesuai yang diinginkan, kemudian create collection. Di sini adalah salah satu contoh ya ketika saya menambahkan e-book ya, koleksi buku. Ini saya masukkan di folder skripsi. Teman-teman nanti bisa masukkan di seperti kayak disertasi, membuat folder disertasi seperti itu. Ini untuk Magic Tool-nya. Misalnya ada salah satu buku ya, teman-teman tahu ISBN-nya dan itu dijadikan literatur. Misalnya buku itu ternyata dia itu tidak ada file PDF-nya atau apa ya, atau misalnya teman-teman hanya tahu DOI. Kalau DOI itu semacam nomor artikel ya. Artikel itu kan punya nomor masing-masing ya. Itu namanya DOI. Kalau ISBN itu buku. Itu nanti kalau dimasukkan, ini Magic Link atau toolnya dia langsung bisa ya menyimpan metadatanya seperti ini. Tinggal. Kemudian untuk menambahkan secara manual di Zotero juga ada. Kalau misalnya ada tesis yang kemudian dijadikan dokumen atau referensi teman-teman. Bila tidak ada dokumen elektroniknya, berarti teman-teman harus menambahkan secara manual. Di sini ada tanda plus ini, klik more, kemudian pilih sesuai dengan jenis dokumen itu. Kebetulan ini adalah dokumennya adalah tesis, dan nanti teman-teman tinggal mengetikkan sesuai dengan dokumen tesis yang digunakan tersebut. Kemudian untuk membuat atau menyusun daftar pustakanya gimana? Kita harus menginstal terlebih dahulu ya Microsoft Word-nya ini. Nanti ada menu preference, kemudian pilih site. Di sini nanti ada instruksi untuk install Microsoft Word add-in. Nanti diklik aja, kemudian Word-nya itu setelah di close ya, kemudian dibuka akan muncul menu Zotero seperti ini ya. Untuk merubah citasi di sini juga bisa ya di dokumen preference tadi diklik. Yang ini dokumen preference. Kemudian teman-teman bisa memilih style sesuai keinginan. Ini kalau misalnya ternyata di daftar itu tidak ada, kemudian ingin ditambahkan lagi bisa diklik Get Additional Style. Ini untuk cara membuat citasi ya, seperti ini. Setelah kita apa ngetik ya pernyataan yang kita mau kutip, kemudian kita menempatkan buzzwordnya, baru kita nanti add atau edit citation seperti ini dan akan muncul seperti ini, Sutir. Hasilnya seperti ini. Dan ini untuk tampilan cara menambahkan bibliografi atau daftar referensi yang kita gunakan. Seperti itu. Untuk cara penggunaan konektornya bisa seperti ini ya. Kalau ini misalnya dari sumber YouTube. Jadi nanti di sini ada klik icon kecil, nanti tinggal diklik aja. Ini nanti eh, kita saving sesuai dengan folder ya, folder atau nama koleksi tadi. Nah, ini hasilnya setelah kita tambahkan seperti itu. Metadatanya langsung terekam. Kemudian ini kalau misalnya dari sumber Instagram, kemudian newspaper online, dictionary online, seperti itu dengan menggunakan Zotero Connector tadi. Ini untuk penggunaan di Google Doc juga bisa. Baik, itu sekilas tentang
Reference Manager baik Mendeley maupun Zotero ini saya coba praktek sekilas ya. Bu Eva terlihat ini. Saya sudah beralih ke tampilan Mendeley Iya. Reference Manager ya. Ini adalah tampilan dari Mendeley Reference Manager ya, teman-teman yang sudah saya eh, install tadi ya. Kalau di Word-nya seperti apa? Jadi nanti itu bekerja di dua ya. Mendeley Reference Manager, oh tiga ya untuk yang halaman web itu. Kemudian ini untuk tampilan webnya seperti ini ya. Tampilan Word-nya. Nah ini Mendeley Site-nya kalau sudah terinstall. Seperti itu. Kemudian untuk cara menambahkan dokumennya seperti apa? Ini saya kembali ke Mendeley Reference Manager. Saya coba buat ya. Ini create collection. Ini saya coba bikin disertasi S3 sipil ya. Misalnya ya, saya bikin folder baru. Pastikan di situ adalah folder yang sesuai kita beri nama ya. Di sini masih kosong. Lalu untuk penambahnya, add reference. Kalau misalnya kita sudah punya file yang sudah kita simpan di laptop kita, misalnya di sini saya sudah punya eh, salah satu artikel ya yang saya dapat dari Science Direct terkait Building Information Model in Construction Management. Kita tambahkan. Oke, sambil proses tunggu. Seperti ini ya tampilannya untuk di Mendeley. Ini metadatanya dan ini adalah tampilan full text PDF-nya. Pastikan untuk metadata dari dokumen yang kita tambahkan itu lengkap ya. Minimal judul apa itu? Jurnal artikel. Kalau ini kan jurnal artikel. Ini pastikan ini adalah tipe dokumennya adalah jurnal artikel. Ini judulnya, autornya, tahunnya, seperti itu. Nah, tapi biasanya memang kalau dari artikel-artikel yang bereputasi itu metadatanya dia lengkap ya. Seperti itu. Kemudian ini misalnya saya mau, misalnya banyak ya, sudah kita tambahkan banyak ini misalnya. Kita ilustrasikan seperti itu ya. Dokumen-dokumen yang kita tambahkan sudah. Kemudian ini misalnya saya coba kalau misalnya dari apa? Menggunakan Mendeley Web Importernya seperti itu. Saya coba ambil dulu. Saya ke Science Direct. Ini kebetulan saya menambahkan dokumennya tidak apa itu dari PC atau laptop saya, tapi dari artikel yang saya akses, kemudian saya ke PDF-nya seperti itu. Misalnya ya, saya coba. Ini kebetulan saya langsung ke full text PDF-nya, kemudian saya tambahkan. Ini nanti muncul dulu ya, kita disuruh login terlebih dahulu. Ini adalah cara penggunaan web importer. Jadi menambahkan informasi atau dokumen dari halaman web. Setelah berhasil login, kita tunggu. Kita pilih terlebih dahulu ya. Kebetulan tadi saya disertasi S3 sipil gitu. Lalu saya add, semoga berhasil. Ini saya tidak berhasil. Mungkin ada apa semacam itu. Harus saya perbaiki.
Ini kalau misalnya teman-teman berhasil menambahkan, dia akan otomatis menambahkan. Ini kayaknya, ini saya gagal menambahkan. Ini saya coba praktek langsung ya. Kalau misalnya dokumen yang sudah ditambahkan teman-teman, semuanya ada di sini. Kemudian ini cara menggunakan di Word-nya. Misalnya saya mengutip salah satu pernyataan ya di sini. Saya coba ambil beberapa pertanyaan ya. Ini ibaratnya saya mengutip suatu pernyataan seperti itu. Sebentar, saya ke Word lagi. Nah, ini saya kutip nih pernyataan dari artikel tersebut ini. Misalnya saya taruh di bab 2 pinjam pustaka atau kemudian terus saya rapikan dulu. Saya. Di sini saya tempatkan di kutipannya di akhir. Nanti di sini teman-teman klik Mendeley Site, lalu klik ini ya. Saya tadi kan ambil dari sini. Kemudian ah, untuk ngecek citation settingnya bisa dari sini. Kebetulan di sini citation settingnya yang APA yang edisi 7 seperti itu. Ini untuk cara membuat kutipannya. Kemudian untuk membuat daftar pustakanya bagaimana? Ini saya ibaratnya sudah ada di halaman terakhir ya, daftar pustaka. Seperti itu. Kemudian saya klik titik 3, kemudian insert bibliografi. Ini misalnya kalau yang kita kutip itu banyak ya, misalnya 30 sampai 50, nanti di daftar pustakanya ini juga muncul sebanyak jumlah dokumen yang sudah kita kutip. Ini untuk Mendeley, ada pertanyaan? Saya lanjut ke Zotero, praktek untuk penyusunan membuat citasi dan daftar pustakanya. Untuk Zotero, kalau teman-teman sudah register ya, membuat akun, kemudian sudah download, ini adalah tampilan dari Zotero. Sebentar. Untuk cara membuat koleksinya, hampir sama dengan Mendeley. Di sini nanti teman-teman tinggal klik folder yang ada plusnya ini ya, di atas My Library. Kemudian teman-teman bisa memberi nama Create Collection-nya. Untuk penambahannya hampir sama. Ini saya sudah berada di koleksi disertasi S3 Sipil ITS. Seperti itu. Ini ketika saya menambahkan dokumen yang sudah saya simpan di laptop saya. Seperti ini. Sudah ditambah. Kemudian bila saya menggunakan Magic Link ini, nanti tinggal menambahkan aja ISBN-nya. Misalnya saya mau menggunakan salah satu e-book ya dari McGraw-Hill. Kebetulan teman-teman kita berlanggan McGraw-Hill ya. Eh, di sini teman-teman bisa menggunakan ya. Misalnya ini saya cari. Nanti teman-teman aksesnya seperti ini ya. Untuk McGraw-Hill itu bisa ke e-book, kemudian tapi McGraw-Hill ini dia tidak bisa di-download full book gitu ya. Dia per chapter. Saya misalnya mau cari tentang BIM building information ini ini kebetulan ada ya buku yang mau saya pakai.
Ah, misalnya ini saya tinggal masukkan ISBN-nya ya. Tinggal di klik yang magic linknya, magic tool-nya itu. Seperti ini ya. Hmm. Ini sekarang cara membuat kutipan dan daftar pustakanya. Kebetulan saya mau mengutip di salah satu pernyataan terkait definisi eh, building information model. Ini kalau teman-teman mau download atau print, nanti silakan klik PDF seperti ini ya. Jadi dia itu nggak bisa di-download full book. Jadi per chapter. Ini saya mau mengutip pernyataan terkait karakteristik mendasar tentang building information model. Saya pindah ke Word. Saya mau pakai dokumen baru lagi. Seperti ini. Kemudian di sini saya mau meletakkan kutipan atau citasinya. Saya gunakan Zotero. Kemudian ini dipastikan dulu stylenya. Di sini saya pakai yang IPE style 7. Kemudian saya insert apa add citation-nya ya. Tadi saya pakai disertasi S3 sipil, kemudian mengutipnya dari ini. Klik. Seperti ini ya tampilannya untuk membuat kutipan. Kemudian untuk daftar pustakanya, ini ibarat kita sudah ada di halaman terakhir ya, dan kita sudah menambahkan eh, dokumen-dokumen yang kita kutip, lalu seperti ini. Dari sini semoga bisa dipahami ya untuk pembuatan sitasi atau kutipan dan daftar pustaka, baik itu dengan Mendeley maupun Sutir. Seperti itu. Terima kasih. Barangkali ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Bu Eva. Apa? Ada Mbak? Iya dah. Bentar ya. Oh, kalau mau ITS presensi nanti dari dosennya dikasih kayak kode Bu Eva. Oke. Nah, nanti diminta ke Bu Bina ya Bu Eva. Minta ke Bu Bina. Karena itu kan ada kode. Ya, terima kasih Bu Astuti. Ya, tadi ada pertanyaan di chat terkait presensi itu ya. Nanti saya tanyakan ke Bu Bina biar diinformasikan ke cuttingnya gitu ya, yang dosen yang meminta kelas literasi ini. Begitu ya, Bapak Ibu. Baik, Bu. Makasih. Oke, baik. Cuttingnya siapa ya, Pak Endro? Ini Pak Endro ya. Atau Kalau ya, kalau dosen saya Ibu Wahyuniarse, Bu, dari Teknik Sipil ya. oh Ibu Wahyuni, iya. Nanti saya informasikan ke Bu Bina aja kayak gitu ya, jadi biar biar nanti di ini diinformasikan kayak gitu. Bisa minta nomornya ya Mas Hendro. Nomor siapa nih, Bu? Nomor nomornya HP-nya Mas Hendro. Oh, iya, iya.
atau nanti Bu Bina ini ya nge-share infonya ke terkait presensi ini ke mahasiswanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa minta nomor WA aja ya. Pak Endro minta nomor WA-nya. Ya biasanya kan dikasih tahu kayak gitu. Oke, baik. Nanti saya sampaikan. Ya nanti saya sampaikan ya Mas Hendronya ke Bu Bina biar menghubungi ke dosennya masing-masing kayak gitu ya. Baik, nggih. Ya Mas, ya, ada pertanyaan lagi teman-teman? Mumpung ada Bu Astuti atau terkait tadi jurnal. Jadi Askeng ngapunten sudah dialihkan ke yang lain. Kalau masih butuh database nanti terkait literatur nanti bisa ke layanan dokumen delivery ya. Teman-teman seperti itu. Ya, Bu Eva di izin Bu webnya Eva. masih ada tulisan ITS Lab, ITS Perpustakaan ITS kayak gitu. Maksudnya subscribe by ITS. Ya, Bu Eva izin tanya Bu ya, Eva. Ke Bu Astuti mungkin ya. Untuk ya. Mendeley itu kan banyak banyak versinya nggih Bu ya. Nah, itu yang apa namanya? Yang diinstal yang versi apa gitu Bu? Versi berapa gitu? Mohon izin, Endro, bisa diulang pertanyaannya? Nah, Mendeley itu kan kalau saya lihat banyak versinya Bu ya. Ada Iya, nomor berapa gitu. iya. Yang Itu rek biasa. Mm-mm. Mm-mm. Yang Itu rekomendasi berapa? biasanya dia akan menyesuaikan atau kompatibel sama jenis spesifikasi PC yang digunakan. Oh Seperti gitu. itu. Mm-mm. Oh, nggih Dia nggih. bisa otomatis kayak detect seperti itu. Oh, baik nggih. Iya. Heeh. Nggih, Terima makasih. kasih. Ya, masih ada lagi? Mumpung kurang 6 menit. Yang mau ditanyakan terkait langganan resource ITS atau terkait reference manager? Ya, sampun ya. Oke, kita sudahi aja ya teman-teman. Sebagai informasi kembali, jadi untuk gunakan WiFi ITS atau VPN of Campus untuk mengakses database jurnal yang terakreditasi agar kualitas referensi dari disertasi dari teman-teman itu tetap terjaga kayak gitu ya, dan manfaatkan fitur advanced search terutama di repository dan filter untuk menghemat waktu penelusuran teman-teman. Dan terkait Bu Astuti tadi, segera gunakan reference manager seperti Mendeley atau Zotero sejak awal menulis agar manajemen citasi lebih rapi dan menghindari risiko plagiarisme gitu ya Bu Astuti ya. Oke, teman-teman, demikian rangkaian kegiatan literasi informasi hari ini. Kami berharap penyampaian tadi dapat mempercepat proses penyampaian terkait dengan literasi, dapat proses studi Bapak Ibu semua di teknik sipil, dan jika ada kendala akses atau kebutuhan bimbingan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami di layanan referensi atau di Arts Librarian, tanya langsung ke pustakawan. Dan saya Eva dan mewakili saya Ibu Astuti mohon pamit undur diri. Selamat meneliti dan salam literasi. Selamat beraktivitas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.